Halo Rebanus, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SKB CPNS 2021. Di materi kali ini kita akan berlatih soal keperawatan jiwa. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silahkan ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Soal pertama. Seorang laki-laki usia 35 tahun dibawa ke RSJ karena sering mengamuk dan berteriak-teriak histeris semenjak peristiwa kecelakaan lalu lintas sebulan yang lalu. Saat peristiwa kecelakaan, istrinya meninggal dunia. Pada saat pengkajian, pasien terlihat linglung, duduk menyendiri, tidak mau berkomunikasi, selalu menolak untuk makan dan minum. Apakah tahap kehilangan yang tepat pada pasien tersebut? Ingat teman-teman, di soal jiwa lebih gampang daripada soal-soal di departemen lain. Kalau di soal jiwa, triknya adalah teman-teman langsung fokus ke kata saat pengkajian. Dari sana teman-teman menghitung data. Apakah data-data itu masuk ke masalah yang mana? Itu kuncinya di jiwa. Tapi jangan lupa, jangan sampai mengabaikan riwayat atau kondisi masa lalunya. Jangan sampai di data itu mengarah ke HDR, tapi di riwayatnya ternyata ada gangguan citra tubuh. Itu triknya. Teman-teman fokuskan di pengkajian, tapi jangan sampai mengabaikan riwayatnya. Oke, di sini kita fokus ke pengkajian. Saat pengkajian, pasien terlihat linglung, duduk menyendiri, tidak mau berkomunikasi, selalu menolak untuk makan dan minum. Itu arah ke depresi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Soal kedua. Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di RSJ karena tidak mau pergi bekerja lagi. Sering bicara sendiri, lebih senang tidur-tiduran di kamar saja, dan tidak mau merawat diri. Keluarga mengatakan bahwa pasien merasa dirinya jelek karena penampilannya sering diejek oleh teman kerja di kantornya. Hasil pengkajian, pasien sering menunduk, kontak mata kurang, dan bicara pelan. Apakah evaluasi keperawatan pada pasien tersebut? Pasien menunduk, kontak mata kurang, ada riwayat sebelumnya dia merasa dirinya jelek karena penampilannya sering diajak oleh teman kerja di kantornya. Itu adalah data untuk menunjukkan ke HDR. Jadi di satu soal teman-teman harus tahu apa itu diagnosanya, apa tindakannya, apa tujuannya, dan apa yang dievaluasi. Jadi biasakan seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman ujian yang sesungguhnya, teman-teman sudah ada insting untuk menjawab kemana. Yang ditanyakan apakah evaluasi keperawatan pada pasien tersebut. Masalahnya kita identifikasi adalah HDR. Tujuannya adalah pasien mampu menunjukkan perilaku untuk meningkatkan harga dirinya. Tindakannya adalah melatih kemampuan positif yang dimiliki. Yang dievaluasi melakukan kemampuan positif. Itu jawabannya C. Jadi begitu cara-cara belajarnya, diagnosanya apa, tujuannya apa, tindakannya apa, terus evaluasinya apa. Jadi ketika teman-teman berlatih sudah terbiasa dengan 4 item tersebut, maka teman-teman ketika ujian tidak akan bingung-bingung lagi. Karena soal-soal jiwa ya hanya seperti itu. Kadang ditanya diagnosa, kadang ditanya tujuan, kadang ditanya evaluasi yang diharapkan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Seorang laki-laki usia 30 tahun diantar keluarga ke poliklinik RSJ dengan keluhan sering melamun, tidak mau berinteraksi, sering mengurung diri di kamar. Keluarga mengatakan pasien malu kepada tetangganya semenjak dipecat dari pekerjaannya. Saat pengkajian, pasien mengatakan malu karena tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Tampak bicara pelan, sering menunduk, penampilan tidak rapi. Apakah komponen konsep diri yang terganggu pada pasien tersebut? Sebelum lanjut, teman-teman diharapkan sih idealnya kalau kita dikasih trik UKOM itu, idealnya kita baca dulu pertanyaan, baru kita baca kasusnya. Tapi karena saya sudah terbiasa membaca kasus dulu baru pertanyaan, ya agak susah dirubah. Tapi untuk menutupi kekurangan yang mempunyai kebiasaan seperti saya, ya lakukan dengan cara di 4 item itu. Karena dari kita baca kasus awal saja kita sudah punya insting pertanyaannya itu bakalan kemana seperti itu. Oke, dibalik ke soal, apakah komponen konsep diri yang terganggu pada pasien tersebut? Di soal ini kadang saya share di grup WA, grup Telegram. Jadi saya ingin melihat pendapat teman-teman untuk jawabannya. Dan ada yang menjawab penampilan peran dan ada yang menjawab harga diri. Jawaban paling tepat adalah harga diri. Kita lihat di pengkajian, pasien mengatakan malu karena tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Ingat, yang ditekankan adalah malu tidak bisa memberikan nafkah. Itu adalah ungkapan tentang harga diri. Kalau penampilan peran, dia tidak ada ungkapan malu, tapi dia memang tidak bisa karena suatu kondisi dia tidak bisa menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga, misalnya seperti itu. Berbeda kondisi orang yang malu tidak bisa menjadi kepala keluarga dengan orang yang memang karena suatu kondisi tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Itu dibedakan. Jadi kalau ada kondisi tertentu dia akhirnya tidak bisa menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga, itu masuk ke penampilan peran. Tapi kalau dia hanya ungkapan malu, tidak bisa menjalankan peran, tidak bisa memberikan nafkah, itu masuk ke harga diri. Itu tempat perbedaannya. Jawaban paling tepat adalah C. Untuk soal nomor 4, seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di RSU dengan post-op mastektomi. Saat pengkajian, pasien tampak sedih, sering menangis sambil memandangi area operasinya. Pasien tampak tidak bergairah dan nafsu makannya menurun. Keluarga mengatakan pasien tidak mau berbicara dengan keluarga. Saat pengkajian, pasien mengatakan malu dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Kalau teman-teman sudah biasa terlatih menjawab soal jiwa dari kata menjalani post-op saja sudah arahnya sudah kita bisa feeling dia gangguan citra tubuh. Kalau kita sudah terbiasa berlatih soal, akan mudah menjawab soal-soal yang setipe. Balik lagi, ini yang saya katakan kenapa kita harus melihat juga riwayatnya. Kalau teman-teman hanya membaca saat pengkajian, pasien mengatakan malu dan tidak mau bertemu dengan siapapun, bisa jadi teman-teman akan menjawab harga diri rendah. Tapi kita lihat flashback ke belakangnya, dia seperti itu karena setelah dilakukan mastektomi. Jadi, penyebab utamanya karena ada gangguan citra tubuh. Jawaban paling tepat adalah E. Soal kelima. Seorang laki-laki usia 28 tahun dirawat di RSJ karena keluyuran di pasar dengan hanya memakai celana pendek saja, sering memaksa
meminta-minta sambil mengomel, kadang mengancam pengunjung pasar. Keluarga mengatakan pasien mulai seperti itu sejak bercerai dan anak-anaknya ikut istrinya. Setelah itu pasien tinggal bersama orang tuanya dan sempat lama mengurung diri di kamar. Hasil pengkajian, pasien bicara sendiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Tampak kotor, kotak mata kurang. Apakah diagnosis keperawatan pada pasien tersebut? Ingat, kita fokuskan utama dulu di hasil pengkajian. Pasien bicara sendiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Tampak kotor, kontak mata kurang. Itu sudah menjurus ke halusinasi. Kalau sudah ada clue pasien berbicara sendiri sambil menunjuk-nunjuk arah tertentu, atau ada dia menutup telinga seperti itu lebih ke tanda-tanda halusinasi. Teman-teman bisa berani langsung spekulasi dan percayalah akan jawabannya halusinasi. Oke, jawaban paling tepat adalah A, halusinasi. Soal berikutnya, soal nomor 6. Seorang perempuan usia 62 tahun sudah 6 bulan ini menjalani kemoterapi karena kanker payudara yang dideritanya. Saat ini pasien tidak mau menjalani kemoterapi lagi karena merasa lemas, mual, dan lelah harus bolak-balik ke rumah sakit. Keluarga mengatakan pasien sering mengurung diri dan menangis di kamarnya, dan sering mengatakan sudah bosan dan lelah menjalani kemoterapi. Apakah diagnosa keperawatan pada pasien tersebut? A. Berduka disfungsional, B. Gangguan citra tubuh, C. Harga diri, D. Keputusasaan, E. Isolasi sosial. Kata kuncinya atau clue-nya adalah lelah harus bolak-balik ke rumah sakit, dan kata kunci yang paling menguatkan adalah mengatakan sudah bosan menjalani kemoterapi. Itu adalah ciri dari keputusasaan. Nanti pelajari apa perbedaan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Biasanya soal-soal UKOM atau SKB yang paling menjebak adalah antara kedua itu, antara keputusasaan dan antara dibandingkan dengan ketidakberdayaan. Kalau di sini jelas jawabannya keputusasaan. Lanjut soal nomor 7. Seorang laki-laki usia 17 tahun dirawat di RSC karena mogok mengerjakan tugas-tugas sekolah. Keluar dari semua grup media sosial, termasuk dari grup keluarga, mengurung diri di kamar, malas mandi, dan hanya keluar sambil makan dan minum saja. Keluarga sudah berusaha bertanya tetapi tidak ada informasi apa-apa. Hasil pengkajian, pasien terlihat duduk sendiri, kontak mata kurang, dan malas bicara. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? Dari cerita di atas, teman-teman langsung bisa menyimpulkan masalah keperawatannya adalah isolasi sosial. Yang ditanyakan tindakan keperawatan. Jadi tindakan keperawatan SP pertamanya adalah identifikasi penyebab isolasi sosial. Teman-teman, kalau ditanya tindakan keperawatan yang pertama kali, cari saja identifikasi. Tapi hati-hati dengan diagnosa yang HDR. Jangan sampai teman-teman langsung buru-buru menjawab identifikasi penyebab harga dirinya. Karena kadangkala sudah dimasukkan di cerita. Misalnya di cerita itu sudah dijelaskan keluhan dialami setelah dia berhenti bekerja atau di PHK seperti itu. Jadi tidak perlu lagi diidentifikasi, itu sudah jelas, sudah ada di kasusnya. Kalau di masalah-masalah lain, di diagnosa-diagnosa lain, biasanya kita langsung saja cari identifikasi. Jawaban paling tepat adalah A. Soal nomor 8. Seorang perempuan usia 40 tahun dirawat di RSJ karena sering mengamuk tanpa sebab, bicara sendiri sambil menangis, mengurung diri di kamar, dan malas mandi.
Keluarga mengatakan keluhan terjadi sejak setahun yang lalu karena suaminya tidak pernah berkabar dan tidak pernah pulang. Hasil pengkajian, pasien sering menunduk, tampak kotor, dan mengatakan malu karena dirinya jelek. Apakah tujuan keperawatan yang tepat untuk pasien tersebut? Diagnosanya apa, teman-teman? Ya, diagnosanya adalah harga diri rendah. Tujuan keperawatannya, kebetulan di sini tujuan-tujuan dari tiap-tiap diagnosa. Yang pertama tujuan dari halusinasi, yang kedua tujuan dari RPK, yang ketiga tujuan dari DPD, yang keempat isolasi sosial, yang kelima harga diri rendah. Jadi kita tahu masalah keperawatannya adalah harga diri rendah, jadi tindakannya adalah pasien mampu menunjukkan perilaku peningkatan harga diri. Tindakannya melatih kemampuan positif. Jadi dihafal-hafal saja, diingat-ingat apa tujuan, apa tindakan, apa yang dievaluasi. Kalau yang dievaluasi jelas apa yang menjadi tujuan. Soal terakhir, seorang laki-laki usia 20 tahun dirawat di RSJ karena sering bengong sambil bicara sendiri dan mengurung diri di kamar. Keluarga mengatakan keluhan terjadi sejak berkali-kali tidak lulus tes masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkannya, padahal pasien termasuk siswa pintar di sekolahnya. Hasil pengkajian, pasien lebih banyak menunduk dan mengatakan, "Saya orang gagal. Teman-teman saya semuanya diterima di kampus negeri. Saya malu bertemu mereka." Apakah diagnosa keperawatan pada pasien tersebut? Dari pengkajian ada ungkapan malu. Kita lihat, saya orang gagal, saya malu bertemu mereka. Jadi diagnosa keperawatannya jangan ragu-ragu, langsung saja harga diri rendah. Jawaban paling tepat D. Itu saja review singkat soal-soal tentang keperawatan jiwa. Semoga bermanfaat. Untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa bergabung di grup diskusi WA dan Telegram. Karena grup WA sudah mulai banyak dan penuh, saya alihkan ke grup Telegram. Biasanya sebelum saya membuat konten, saya share dulu soal-soalnya di Telegram atau WhatsApp untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan teman-teman. Saya bukan orang pintar, tapi saya mau belajar. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Gustre pamit undur diri. Terima kasih.